Ayuna, mungkin ada baiknya kamu kembali ke rumah orang tua kamu aja. Sekalian kamu bisa sampaikan sama orang tua kamu sesuai dengan rencananya Mama Nila bahwa kita akan segera ketemu di restoran di mana Rafka melamar kamu untuk membicarakan detail perceraian kalian. Membahas perceraian ini aja sudah terasa berat buat aku. Papa Dharma malah minta pembahasan tentang perceraian aku dan Mas Rafka di resto tempat kami lamaran. Rasanya hati ini luka, pedih. Saya berharap ini tidak akan menimbulkan drama di antara keluarga kita. Lebih cepat, surat kesepakatan perceraian kalian ditandatangani akan lebih baik untuk kita semua. Ini yang terbaik untuk kita, Ayuna. Perceraian ini mungkin tidak akan sah. Tapi dengan kamu pergi dari sisi gua, gak akan lagi ada urusan lagi sama gua. Hidup kamu akan lebih mudah, Ayuna. Rafka, Papa ikut sama kamu ya. Biar mobil Papa supir yang anterin pulang. Ya udah, Pak. Yuk kita jalan. Mas, aku pamit ya Mas. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Apa dia kepikiran sama masalah perceraiannya dengan Ayuna? Apa iya dia masih ragu untuk menceraikan Ayuna? Apakah keputusanku untuk mendukung perceraian mereka sudah tepat? Ayuna kelihatan begitu tulus saat tadi menolong Rafka. Kayaknya udah gak ada harapan lagi buat aku untuk pertahanin rumah tangga dengan Mas Rafka. Mas Rafka dan kedua orang tuanya sangat ingin perceraian ini terjadi secepatnya. Aku harus gimana? Kalau aku pulang ke rumah mama papa, mereka pasti marah. Tapi aku gak punya tempat berlindung selain rumah mama dan papa. Apa aku hubungin Naomi aja ya? Tapi aku juga gak mau kalau dia sampai khawatirin aku. Gimana sih kalau jalan tuh jangan ngelamun dong. Mas, saya minta maaf ya Mas ya. Saya nggak sengaja Mas. Minta maaf, minta maaf. Dengan kamu minta maaf, emang luka-luka saya bisa sembuh? No, teman saya juga luka. Ya ampun. Jadi gimana Mas? Saya bisa apa Mas? Kamu harus ganti uang pengobatan saya. Iya Mas, iya Mas. Mas. Hah? 500.000?
Kamu pikir dengan 500.000 luka saya bisa sembuh sama teman saya? Ya terus berapa Mas? Saya nggak mau tahu. Saya minta 2.500.000. 2.500.000. Mas, jangan mau merasa saya kayak gitu ya Mas ya. Enggak Mas, saya nggak bisa bayar 2.500.000 Mas. Saya nggak mau tahu. Minta 2.500.000. Mas, udah ya Mas ya, 500.000 aja Mas. Ya, tolong ya, kan saya juga sama-sama sakit Mas. Saya juga jatuh Mas tadi Mas, diserempet sama kamu. Ya saya nggak mau tahu. Mau kemana? Saya nggak mau tahu. Pokoknya Mbak ganti rugi 2.500.000. Enggak, Mas sakit. Tolong! Tolong! Kenapa sih Mas? Mas, lepasin saya enggak? Lepasin Mas. Tolong, aduh sakit. Tolong! Kasar banget lo sama perempuan. Lepasin nggak lu? Lepasin! Bapak. Aduh. Cabut. Bang nggak apa-apa. Enggak apa-apa, makasih ya. Iya bang. Makasih banyak udah bantuin saya. Yaudah mbak, permisi dulu ya. Ayuna, mungkin ada baiknya kamu kembali ke rumah orang tua kamu aja. Sekalian kamu bisa sampaikan sama orang tua kamu sesuai dengan rencananya Mama Nila. Bahwa kita akan segera ketemu di restoran di mana Rafka melamar kamu. Untuk membicarakan detail perceraian kalian. Mau diantar kemana mbak? Aku harus kemana? Saya diantarin ke Cleva Innovation aja Pak, di Jalan Sayap Merak Raya. Baik mbak. Beri. Nah, ya udah. Harusnya dari awal Mas Rafka emang gak perlu perhatian sama aku. Mungkin dengan begitu akan gampang buat aku untuk melepas Mas Rafka dan bercerai sama dia. Jadi aku gak perlu berhutang budi sama dia. Yang udah berkali-kali nyelamatin nyawa aku. Kayaknya aku gak bisa ke kantor dalam keadaan kacau begini. Mungkin besok aja aku ke kantornya. Pak, maaf. Mulai terbalik aja nggak ya? Terus ini mau kemana mbak? Jalan Kelopak Anggrek nomor 12 aja Pak. Baik mbak. Menurut Papa kelihatannya investor baru ini tertarik untuk kerjasama dengan perusahaan kita. Ya, cukup menjanjikan sih. Kalau menurut kamu gimana Rafka? Semoga dengan perceraian ini Ayuna nggak perlu lagi kena tekanan batin. Dia nggak perlu lagi ngerasa terbeban buat bisa punya anak dari Rafka. Papa sadar belakangan ini kamu tuh
lagi banyak pikiran. Apakah kamu ragu? Ini masalah perceraian dengan Ayuna. Kamu harus kasih tahu Papa. Supaya Papa juga tahu apa yang harus Papa perbuat. Rafka? Ya, kenapa Ayuna? Maksud aku Pak, kenapa Pak? Enggak Papa. Apaan sih gua? Bisa-bisanya malah nyebut nama Ayuna gini. Malu-maluin aja. Aduh. Kenapa sih masalahnya jadi mumet kayak begini? Pusing gua. Aku boleh tanya nggak, Mas? Rafki itu siapa sih, Mas? Dia saudara kembar aku. Saudara kembar? Oh, kamu punya saudara kembar ya, Mas? Kok kamu nggak pernah cerita, Mas, sama aku? Udahlah, kamu ngapain sih nanya ini? Ayuna, mungkin ada baiknya kamu kembali ke rumah orang tua kamu aja. Sekalian kamu bisa sampaikan sama orang tua kamu sesuai dengan rencananya Mama Nila untuk membicarakan detail perceraian kalian. Aku nggak akan maksa kamu untuk mempertahankan rumah tangga kita, Mas. Karena aku sadar memang pernikahan ini tanpa cinta. Izinkan aku untuk membantu kamu supaya kamu cepat sembuh dari penyakit kamu. Setelah itu kalau kamu mau ceraikan aku, gak apa-apa. Lagian Ayuna juga naif banget sih. Masa dia nggak sadar pernikahannya sudah berakhir? Dia bahkan sudah menjadi janda tanpa harus cerai. Rafka udah nggak ada. Misi Pak. Ya. Apa ini? Oh, ini Pak, meeting summary dengan klien yang dari Korea. Yang meeting harusnya Pak Rafka ikutin. Kalau yang ini berkas titipan dari Pak Elgar Tobing. Kamu kirim aja ke rumah saya. Saya nggak mau baca sekarang, nanti saya baca di rumah aja. Udah capek tak? Baik Pak. Ya. Yaudah. Saya pulang dulu ya.